Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari jarak jauh. Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap rajin untuk selalu mencuci tangan agar terhindar dari wabah virus COVID-19. Dan kalian diharapkan tetap menjaga jarak, tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Anak-anak hebat, kita akan memulai pembelajaran. Siapkan alat tulisnya ya. Baiklah anak-anak hebat, kita masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 5. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak hebat, persiapkan buku tulis dan silakan mencatat apa yang kalian anggap perlu dari penjelasan ibu guru. Baiklah, pembelajaran kita mulai ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang ibu harapkan dari kalian adalah kalian dapat menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Kalian dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol Pancasila yang pertama dengan benar. Kalian dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Kalian dapat juga menentukan hasil penjumlahan minimal 4 dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Dan dapat juga menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Baiklah anak-anak, di halaman 37 silakan kalian buka buku tema kalian. Di halaman tersebut dapat kalian amati dan kalian perhatikan ada 4 gambar seri yang harus kita ceritakan satu persatu. Pada gambar pertama yang dapat kita ceritakan berdasarkan gambar seri pada halaman 37, buku tema 1 subtema 1 pembelajaran 5 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Udin dan teman-teman sedang bermain tanah. Pada gambar kedua, terlihat bahwa teman Udin setelah bermain tanah, tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, langsung memegang makanan. Sementara Udin dan teman lainnya mencuci tangan terlebih dahulu. Pada gambar ketiga, terlihat semua siswa sedang asik makan bersama, termasuk teman Udin yang tidak mencuci tangan tadi. Pada gambar keempat, keesokan harinya, teman Udin yang tidak mencuci tangan tadi terbaring sakit. Baiklah anak-anak hebat, perhatikan kembali gambar seri di buku kalian di halaman 37. Dari keempat gambar seri tersebut adalah salah satu aktivitas yang dilakukan oleh teman Udin yang mengakibatkan ia jatuh sakit. Nah, dari hasil pengamatan kalian dan cerita yang telah kalian dengar dari ibu bicarakan tadi, kalian silakan mengulangkan kembali apa hasil dari pengamatan dan apa yang kalian telah dengarkan dari uraian ibu. Salah satu aktivitas yang dilakukan oleh teman Udin yang mengakibatkan ia jatuh sakit. Cerita itu kalian tulis ke dalam kolom yang telah tersedia dengan tulisan yang rapi dan bersih menggunakan pena. Anak-anak hebat, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Pertumbuhan terjadi pada setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, juga tumbuhan. Untuk bertumbuh, makhluk hidup memerlukan makanan dan air.
Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan sangat mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, maka kesehatan dan pertumbuhan kita pun akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan cara menutup makanan yang akan kita makan. Hal ini sangat perlu dilakukan agar makanan yang kita makan tidak dihinggapi oleh lalat atau hewan lainnya. Karena makanan yang akan kita makan akan menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor dan tidak higienis. Anak-anak hebat, selain menjaga kebersihan seperti mencuci tangan sebelum makan, kita juga harus berdoa loh. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makanan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sikap ini sesuai dengan pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama dari Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama pada Pancasila. Anak-anak hebat, tugas kalian dari buku tematik halaman 41 adalah kalian silakan menuliskan kebiasaan yang kalian lakukan sebelum makan di rumah. Apa saja kebiasaan-kebiasaan itu kalian tuliskan, lalu kalian ceritakan apa yang menjadi kebiasaan kalian sambil direkam ke dalam video dan kirimkan via WhatsApp. Anak-anak hebat, selain makanan yang sehat, minuman juga sangat mempengaruhi pertumbuhan tubuh kita. Salah satu kebiasaan baik yang menyehatkan tubuh kita adalah dengan cara minum susu. Susu berasal dari hewan. Salah satu hewan penghasil susu adalah sapi. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Di tabel yang terlihat di bawah ini ada 5 perusahaan penghasil kemasan susu setiap bulannya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Dan perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Baiklah anak-anak hebat, berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Sebelum kita menyelesaikan soal yang ada di buku tematik halaman 43, seperti pembelajaran kita sebelumnya, silakan kalian mengurutkan nilai angka terkecil pada perusahaan penghasil susu hingga penghasil susu kotak terbanyak. Kita mulai menjawab pada nomor 1. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya? Dapat kalian lihat di dalam tabel bahwa penghasil susu kotak kemasan terbanyak adalah perusahaan C sebanyak 4.800 kotak. Jawaban yang kedua, perusahaan manakah yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya?
Jawabannya dapat kalian lihat pada tabel adalah perusahaan A, yaitu menghasilkan 1.200 kotak. Baiklah anak-anak hebat, di slide berikutnya ada contoh soal cerita yang harus kita coba selesaikan. Berapa jumlah kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan D? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai dengan nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai dengan kelompoknya. Kita lihat cara penyelesaiannya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya adalah, kita letakkan angkanya sesuai dengan nilai tempatnya. 0 sejajar dengan 0, angka 0 sejajar dengan angka 5 sebagai posisi nilai tempat puluhan, dan angka 2 sejajar dengan angka 2 sesuai dengan nilai tempatnya ratusan, dan angka 1 sejajar dengan angka 3 sesuai dengan nilai tempatnya yaitu ribuan. Maka jumlah semua susu kotak yang dihasilkan oleh dua perusahaan A dan D adalah 4.450 kotak. Baiklah anak-anak hebat, tugas kalian di rumah, selesaikan soal-soal dari buku tematik halaman 44. Salin di buku tulis dengan tulisan yang rapi dan bersih menggunakan pena. Mintalah bantuan ayah bunda dengan sopan, dan jangan lupa ucapkan terima kasih jika ada kesulitan atau bertanya kepada ibu guru via WhatsApp. Semua tugas jangan lupa diberi kode pembelajaran ya, dan halaman berapa. Anak-anak hebat, sebelum kita mengakhiri semua pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengambil kesimpulan dari materi yang telah Ibu paparkan tadi. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah: 1. Menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh sangat mempengaruhi pertumbuhan. Yang kedua, makan makanan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, berdoa sebelum dan sesudah makan, merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang terakhir, untuk mengerjakan soal cerita dengan mudah dalam bentuk penjumlahan, kita harus menyusun angka sesuai dengan nilai tempat. Baiklah anak-anak hebat, Ibu akhiri dulu semua pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu berikan bermanfaat bagi kalian dan mudah kalian untuk memahaminya. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Sampai ketemu di pembelajaran kita berikutnya ya.